Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk materi fisika dasar di Prodi Farmasi, Akademi Farmasi YPF, untuk pertemuan pasca ujian tengah semester itu ada beberapa ya. Yang pertama itu kita akan membahas dulu tentang momentum dan impuls. Nah, jadi kita harus mengetahui dulu apa pengertian momentum dan apa pengertian dari impuls. Untuk pendahuluannya itu materinya itu masih berhubungan dengan persoalan dinamika. Jadi masih membahas mengenai permasalahan gerak benda. Jadi kita masih memperhitungkan posisi benda atau jarak benda, kemudian kecepatan benda ataupun percepatan benda, seperti itu. Tetapi di sini kita akan meninjau besaran lain, yaitu momentum dan impuls. Jadi sebelumnya kita sudah membahas mengenai beberapa materi ya. Jadi untuk besaran gaya, kemudian besaran energi, dan sekarang itu adalah besaran momentum dan impuls. Bedanya di mana? Jadi di sini kita tinjau dulu untuk permasalahan gaya ya. Sebelumnya kan kita membahas mengenai permasalahan dinamika itu ada pada gaya. Jadi mengapa benda dapat bergerak itu adalah salah satunya itu pengaruh dari gaya. Ketika benda tidak diberi gaya atau benda tidak terpengaruh oleh gaya, maka benda tersebut tidak akan bergerak. Nah, gaya itu kita coba review. Ada apa saja? Banyak ya, ada gaya kontak, ada gaya non kontak. Untuk salah satunya itu ketika kita punya sebuah benda tidak memiliki kecepatan tertentu, tapi dia pasti akan terpengaruh oleh gaya gravitasi. Berarti gaya gravitasi itu adalah gaya non kontak, seperti itu. Nah, gaya itu masih gaya itu berhubungan dengan konsep gerak, yaitu di hukum Newton. Jadi kita sudah membahas permasalahan ini, yaitu di hukum Newton 1, 2, dan hukum Newton 3. Jadi semuanya itu membahas mengenai permasalahan gerak. Jadi kita ingin mengetahui mengapa benda bergerak. Jadi pengaruhnya itu di mana? Itu ada di gaya ya. Nah, untuk gaya itu dia masih kita masih meninjau dari parameter lain, yaitu ada besaran vektor. Jadi kita masih mempertahankan informasi arah. Jadi misalnya gaya ke arah mana? Misalnya suatu benda ditarik oleh gaya ke arah kanan atau ke arah kiri. Artinya sigma F sama dengan M kali A itu vektor. Ya, itu untuk gaya. Nah, setelah kita membahas mengenai gaya, kita besaran lain itu kita membahas mengenai energi. Nah, energi ini sudah saya review, sudah saya bahas ya di pertemuan sebelum UTS. Jadi coba kita review. Kalau energi itu W ya, sama dengan F cos theta kali S, di mana ada pengaruh gaya, kemudian pengaruh sudut gayanya tersebut terjadi di mana, dan jarak. Nah, di sini untuk energi itu berhubungan dengan besaran skalar. Jadi konsep pemecahannya itu relatif lebih mudah. Jadi ketika kita punya kasus energi, jadi besarnya energi itu berapa? Jadi di sini kita secara tidak langsung sudah kehilangan informasi tentang arah. Jadi energinya itu misalnya energi kinetik atau energi potensial sebuah benda bergerak itu
tidak dijelaskan arahnya ya. Jadi hanya besarnya saja. Misalnya saya menarik sebuah benda dari posisi A ke posisi B. Saya telah mengeluarkan kerja berapa atau usaha berapa, kemudian mengeluarkan energinya itu berapa. Jadi jelas tidak ada informasi tentang arah. Nah, di sini bahasan kita selanjutnya itu adalah momentum dan impuls. Nah, itu berhubungan dengan besaran vektor. Jadi arah itu tetap dipertahankan karena momentum dan impuls itu kita masih berhubungan dengan kecepatan ya. Jadi kecepatan benda tersebut bergerak itu ada ke arah mana, seperti itu. Nah, untuk momentum itu misal kita bahas dulu untuk satu benda ya. Jadi momentum itu apa? Momentum itu didefinisikan sebagai besaran yang merupakan perkalian massa dan kecepatan. Jadi di sini lambang momentum itu adalah P, kemudian besarannya besaran vektor ya. Massa M itu dan V itu adalah kecepatan. Di sini kecepatan juga dia besaran vektor. Jadi momentum itu menjelaskan atau mendefinisikan benda yang terpengaruhi oleh kecepatan. Jadi ketika di sini kan P dengan V-nya itu kan sebanding ya. Jadi kalau momentumnya besar berarti kecepatannya juga besar. Kalau misalnya momentumnya kecil berarti kecepatannya juga kecil. Jadi di sini ada tanda vektor ya. Jadi ada arahnya. Nah, dari persamaan ini jelas bahwa momentum itu adalah merupakan besaran vektor, di mana momentum dan kecepatan benda itu memiliki arah yang sama. Jadi jadi kalau misalnya kita mengamati sebuah benda, ketika benda tersebut ketika bergerak ya, tinjauannya ketika bergerak misalnya. Ketika bergerak itu benda itu berarti memiliki energi misalnya ya, kemudian memiliki momentum. Jadi besaran lainnya itu adalah atau besaran selanjutnya itu adalah kita membahas mengenai momentum. Nah, langsung saja kita coba ke permasalahan soalnya ya. Untuk kasus momentum satu benda, di sini sebuah mobil memiliki massa 1250 kg, berpindah sejauh 20 I-10 J di sini ya, dalam waktu setengah jam. Berapakah momentum rata-rata mobil tersebut? Jadi kita punya massa mobilnya ya adalah 1250 kg. Kemudian berpindah sejauh 20 I-10 J. Nah, di sini 20 I-10 J ini masih vektor ya. Berarti berpindah sejauh berarti kita punya perubahan posisi adalah 20 I-10 J kilometer. Nah, dalam waktu setengah jam berarti delta T-nya itu adalah 0,5 jam. Nah, seperti itu. Berapakah momentumnya? Berarti ditanyakannya itu adalah P. P-nya ini dia berapa? Nah, jadi kalau misalnya kita punya benda ya, misalnya di sini benda tinjauannya adalah sebuah mobil. Nah, berpindah dari posisi A ke posisi B. Nah, berarti ketika berpindah ini berarti benda tersebut memiliki sebuah momentum, di mana momentum itu adalah definisinya kan persamaan, atau definisi atau persamaannya itu adalah massa kali V. V-nya itu kecepatan. Berarti langsung saja jawabannya adalah P sama dengan
M kali V. Nah, di sini masalahnya kita tidak punya V. Jadi belum punya besaran V ini, sedangkan momentum itu persamaannya P sama dengan M kali V. Berarti kita cari dulu V, vektor kecepatannya. Dari mana itu? Berarti kita ingat lagi persamaan kinematika kita yang sudah kita bahas sebelumnya ya, bahwa V itu adalah perubahan posisi terhadap waktu. Nah, jadi kita turunkan. Berarti 20I, maaf bukan diturunkan ya, diselesaikan atau di pembagian ya. 20I min 10J kilometer per delta T-nya itu 0,5 jam. Nah, di sini satuannya itu masih kilometer per jam ya. Tapi karena di sini tuh kilogram ya, berarti kita ubah satuannya itu ke SI. Berarti satuan ke SI itu adalah meter per sekon. Nah, tapi kita ubahnya di akhir aja nggak apa-apa. Jadi 20I dibagi 0,5 kan berarti ini 40I gitu min 10J dibagi 0,5 ini adalah 20J. Ini kan kilometer per jam. Nah, kita ubah ke satuan SI, yaitu kalau untuk V itu kan meter per sekon satuannya, berarti dikalikan gitu ya, diubah. Nah, 1 kilometer itu berapa meter? Berarti kan 1000 meter per 1 jam itu berapa sekon? 3600 sekon. Nah, jadi untuk V-nya itu sama dengan kurang lebih ya 11,1I min 5,6 J. Ini meter per sekon. Satuannya sudah SI. Nah, berarti ketika kita ingin mencari nilai momentumnya, berarti sudah langsung masukkan saja persamaannya, bahwa momentum itu adalah massa kali V. Nah, massanya kita punya 1250 kg. V-nya itu adalah 11,1 I min 5,6 J. Itu meter per sekon. Nah, jadi hasilnya itu kurang lebih adalah sekitar, setelah saya hitung, 13,875 I min 7000 J. Di sini satuannya kilogram meter per sekon. Jadi untuk pengerjaan sistematisnya fisika ini, jangan lupa mencantumkan satuan ya, karena satuan itu adalah mendefinisikan angka ini. Kalau misalnya tidak ada satuannya, berarti kan ini artinya tidak ada artinya gitu. Maksudnya ini apa gitu. Nah, jadi untuk permasalahan ini, sebuah mobil yang memiliki massa 1250 kg berpindah sejauh 20I min 10J km dalam waktu setengah jam, itu momentum rata-rata mobilnya itu adalah ini ya. Jadi momentumnya adalah besaran vektor, ada di posisi I dan ada di posisi C nya gitu. Nah, sekarang kita bahas mengenai momentum sistem benda. Kalau tadi kan satu ya bendanya, jadi kita mengamati hanya satu benda. Nah, untuk momentum sistem benda itu berarti kita membahas sebuah sistem. Jadi untuk momentum sistem benda itu, bendanya itu di sini misalnya acuannya ya
yang acuan gambar ini ada 3, berarti sistem bendanya terdiri dari 3 buah benda. Benda yang pertama memiliki arah momentumnya itu ke sini ya, arah panah. Itu kita sebut P1. Nah, kemudian benda kedua dia memiliki momentum pergerakannya momentumnya itu ke sini, ke arah yang sesuai panah ini. Berarti ke kanan atas ya. Nah, terus yang ketiga, benda ketiga ini punya momentum ke arah kanan bawah. Nah, jadi masing-masing benda ini memiliki momentum masing-masing. Kalau tadi kan kita hanya tinjauannya 1 ya bendanya. Kalau untuk sistem benda itu berarti bendanya ada berapa, kita tinjau semuanya karena momentumnya itu berbeda-beda, karena benda itu masing-masing kecepatannya tuh berbeda, seperti itu. Nah, jadi bagaimana penyelesaiannya? Berarti kita jumlahkan total dari momentum sistem benda tersebut. Kalau misalnya bendanya itu ada 3, berarti P total itu sama dengan P1 plus P2 plus P3. Kalau misalnya bendanya ada 5, berarti plus P4 plus P5. Kalau misalnya bendanya hanya ada 2, berarti hanya P1 plus P2. Itu untuk sistem benda. Jadi kalau untuk satu benda itu hanya P saja. Kalau untuk momentum sistem benda berarti P total. Nah, selain itu, karena kita sudah mengenal ya akan tentang materi vektor, di sini kan momentum itu besaran vektor. Jadi dia punya arah di koordinat mana gitu. Nah, untuk tinjauan yang benda pertama dulu ya, yang P1 ini, berarti kan arah momentumnya ini ke miring ya, miring ke atas, ke arah kiri gitu ya, ke sebelah kiri. Berarti kita punya koordinat momentum di X, berarti X-nya ini kan PX gitu, P1X misalnya saya punya, dan di Y, P1Y. Jadi untuk momentum pertamanya itu P1-nya dia ada di arah X dan ada di arah Y. Nah, untuk yang P2 berarti sama, kita juga punya ada di P2X dan P2Y. Seperti itu. Untuk P3 juga sama, berarti kita punya P3X dan P3Y. Nah, berarti penyelesaiannya bagaimana jika arah vektornya ini membentuk sudut ya. Arah momentumnya membentuk sudut. Kalau misalnya kasusnya itu misalnya benda pertama momentumnya itu hanya ke arah kanan, berarti P gitu ya, P1. Kemudian benda kedua momentumnya ke arah kiri, misalnya P2. Ini kan arah momentumnya itu tidak membentuk sudut, jadi P totalnya langsung saja P1 plus P2. Nah, untuk kasus yang membentuk sudut berarti kita harus orientasikan di arah X dan di arah Y, sehingga penjumlahan vektor momentumnya itu bagaimana? Berarti kita jumlahkan, bisa gini ya, P total adalah P1 plus P2 plus P3 gitu. Ini kan arah vektor ya, ada vektornya. Nah, untuk V1 berarti V1X ditambah P1Y ditambah P2X gitu ya, ditambah P2Y ditambah P3X ditambah P3Y. Nah, berarti di sini ada X, ada Y, ada X, ada Y, ada X dan Y. Jadi X dijumlahkan dengan X, Y dengan Y. Berarti
ada P1X ditambah P2X ditambah P3X gitu ya. Ini untuk yang X ditambah P1Y ditambah P2Y ditambah P3Y. Nah, jadi kita punya P totalnya itu ada di PX itu berapa, di PY itu berapa. Jadi jelas vektornya ya. Seperti itu. Nah, kita langsung ke permasalahan soal ya. Untuk kasus yang kedua atau contoh yang kedua, sebuah benda masing-masing 2 kg dan 3 kg bergerak dengan kecepatan masing-masing 3i plus 2j dan minus 5i plus 4j. Berapakah momentum total sistem benda tersebut? Pertama-tama kita tuliskan, berarti kan diketahui massa 1 itu 2 kg, massa 2 itu 3 kg, bergerak dengan kecepatan masing-masing, berarti V1 ya 3i plus 2j meter per sekon ya, maaf di sini satuannya kurang. V2 berarti min 5i plus 4j meter per sekon. Nah, ditanyakan momentum total sistem benda tersebut. Jadi P total sistem benda. Kenapa disebut sistem benda? Karena bendanya itu terdiri atau lebih dari satu. Gitu ya. Nah, bagaimana untuk menjawabnya? Berarti kita punya persamaan tadi ya. P total itu sama dengan P1 ditambah P2. Berarti pertama-tama kita harus cari dulu momentum benda pertama itu berapa. Berarti momentum benda pertama itu P1 sama dengan M1 kali V1. Ini vektor ya. Nah, berarti massa satunya 2, kemudian vektornya itu ada di V-nya itu ya. Bukan vektor kecepatan. Jadi vektor kecepatan betul. 3i plus 2j gitu ya. Meter per sekon. Ini harus ada topinya ya, karena dia vektor satuan. Nah, berarti 2 kali 3i 6i ditambah 4j gitu, meter per sekon untuk P1. Sekarang kita cari P2. Berarti V2 itu dia vektor juga di massa 2 kali V2. Nah, berarti massa keduanya itu adalah 3 kg dikali V2 nya itu kecepatan yang keduanya itu ada di min 5i plus 4j. Nah, meter per sekon. Berarti diselesaikan 3 kali minus 5 berarti min 15i ditambah 12j. Ini meter per sekon. Berarti karena kita sudah punya informasi P1 dan P2, berarti untuk mencari momentum total sistem benda itu langsung ya, otomatis berarti P total sama dengan P1 ditambah P2. Ini vektor, berarti kan V totalnya juga vektor. P1-nya berarti 6i ditambah 4j meter per sekon gitu ya. Ditambah P2-nya itu min 15i ditambah 12j meter per sekon. Nah, di sini ada i dan j ya, dua dimensi. Momentumnya berarti kita jumlahkan yang sesuai, yang sama. I dengan i, j dengan j. Berarti totalnya ada di 6i min 15i ya. Maaf. Tiga kilo ya, betul. Berarti 6 min 15 ditambah 4j plus 12j ya. Berarti hasilnya di 6i min 15 berarti
9 ya. 9J berarti kan 9I ditambah 16J meter per sekon, itu untuk momentum totalnya. Jadi kita punya persamaannya di sini ya. Untuk momentum total itu adalah sigma PI, ini momentum ya, sama dengan jadi P total itu sama dengan sigma dari PI sesuai dengan sistem bendanya. Kalau misalnya bendanya ada lebih dari 1 ya. Nah, ini untuk momentum total sistem benda. Ini momentum total sistem benda. Seperti itu. Nah, di sini momentum total sistem benda. Jadi sampai ke N. N itu berarti bendanya ada berapa. Berarti kita bisa misalnya meninjau sebuah sistem di misalnya partikel O2, misalnya partikel O2 dalam sebuah wadah. Nah, ini kan banyak ya. Kita pengen tahu momentumnya berapa, itu dilihat dari kecepatannya, karena masing-masing kan kecepatannya berbeda-beda. Jadi untuk di koordinat X berarti ini persamaannya sigma I sama dengan 1 sampai ke N untuk total PIX. Untuk PY berarti yang ininya Y ya. Untuk Z kalau 3 dimensi berarti ini Z. Jadi sebenarnya untuk vektor itu pengerjaannya sama, mau di X, mau di Y, mau di Z. Hanya kalau misalnya 2 dimensi ya berarti ditambah lagi kan pekerjaannya dengan penyelesaian yang sama seperti di X. Kemudian di Z berarti ditambah lagi. Jadi sebenarnya mau 2 dimensi, 3 dimensi sama saja, hanya penambahan pengerjaan itu saja, seperti itu. Nah, itu untuk momentum ya. Nah, sekarang kita pahami tentang impuls. Impuls itu apa? Nah, di sini ada gambar ya. Di sini gambarnya itu adalah sebuah kereta api yang mengalami kerusakan akibat terjadi tabrakan misalnya ya, atau misalnya gerbong yang hancur karena misalnya ditabrak oleh benda lain, seperti itu. Nah, itu akan mengalami kerusakan. Kenapa? Karena sebuah benda itu, misalnya ada 2 benda, masing-masing memiliki kecepatan. Ketika terjadi benturan itu akan menghasilkan gaya. Nah, gayanya itu yang menyebabkan kerusakan. Nah, jadi ketika misalnya kecepatannya sangat tinggi, misalnya ada sebuah mobil yang kecepatannya tinggi, kemudian ada mobil lain dengan kecepatan tinggi, kemudian terjadi benturan atau tabrakan gitu ya, karena masing-masing punya kecepatan yang tinggi, kemudian mengalami kerusakan. Nah, itu akibat dari gaya yang dihasilkannya. Nah, itu dari mana? Kita punya persamaan ini, persamaan gerak ya, persamaan gerak untuk kasus dinamika di hukum Newton itu kan yang kedua itu adalah sigma F sama dengan M kali A, di mana F-nya itu adalah gaya, M-nya itu massa, A-nya itu adalah percepatan. Percepatan itu sama seperti perubahan kecepatan ya. Nah, jadi ketika berbanding lurus ya, ini kan F gayanya itu berbanding lurus dengan percepatan. Itu ketika kecepatannya besar, maka akan menghasilkan gaya yang besar. Nah, jadi untuk kasus kereta api ini yang mengalami kerusakan itu akibat
gaya yang besar. Seperti itu. Nah, di sini kita uraikan ya, atau saya uraikan di bawah di sini ya. Jadi kan F sama dengan M kali A. Ini dari mana? Ini dari hukum 2 Newton tentang permasalahan gerak. Nah, A itu apa? A itu kan percepatan. Berarti percepatan itu adalah perubahan kecepatan ya, maaf. Perubahan kecepatan terhadap waktu atau delta V per delta T. Nah, kita punya persamaan momentum. Momentum itu adalah M kali delta V. Berarti F atau gaya sama dengan M kali delta V, kan tadi momentum ya. Delta P berarti dt. Nah, jadi di sini hadir konsep momentum. Jadi sebelumnya kita hanya membahas mengenai konsep hukum Newton. Nah, di sini kita bahas mengenai konsep momentum. Jadi momentum itu munculnya dari mana? Dari ini. M kali delta V. Ketika masanya besar, kecepatannya besar, berarti menghasilkan gaya yang besar. Berarti ketika menghasilkan gaya yang besar, momentumnya juga besar. Nah, berarti ketika kita sudah punya persamaan F sama dengan delta P dt, berarti delta P-nya itu sama dengan F dt. Jadi momentum itu adalah atau perubahan momentum ya. Delta V itu perubahan, delta P maaf. Delta P itu perubahan momentum sama dengan F kali T. Adanya gaya dikali waktu. Gaya yang dihasilkan ya akibat pergerakan tersebut. Nah, di sini jelas bahwa perubahan momentum itu nama lainnya itu adalah impuls. Jadi impuls itu adalah perubahan momentum. Berarti perubahan momentum yaitu F kali delta T. Sehingga kita punya persamaan ya. Berarti kan persamaan kedua ya ini. Tadi kan persamaan pertama kita itu P sama dengan M kali V. Itu persamaan pertama kan. Kedua berarti impuls itu sama dengan delta P, yaitu bisa P2 min P1 atau P akhir dikurangi P awal, atau F kali delta T. Jadi tergantung dari kasus soal. Kalau misalnya soalnya itu diketahuinya itu gaya, berarti gaya dan waktu, berarti impulsnya ya pakai persamaan F kali delta T. Tapi kalau misalnya yang diketahuinya itu informasi mengenai kecepatan dan massa, berarti impuls atau perubahan momentumnya ya selisih dari momentum akhir dikurangi dengan momentum awal. Seperti itu. Nah, grafik di sini menjelaskan apa? Jadi ini menjelaskan mengenai perubahan gaya terhadap waktu. Nah, di sini kan gaya yang dihasilkan ya sesuai dengan rentang waktu. Misalnya ini naik ke atas sesuai delta T, kemudian dia melandai ke bawah sampai dia gayanya itu 0 atau tidak ada gaya. Di sini berarti muncul delta T kan, perubahan selang waktu. Nah, impuls itu di sininya ya. Nah, ini perubahan momentumnya. Seperti itu. Langsung saja kita coba ke permasalahan soalnya. Untuk soal yang ketiga itu adalah sebuah benda jatuh ke lantai dengan kecepatan 10 meter per sekon. Kemudian dipantulkan kembali dengan kecepatan 8 meter per sekon. Jika massa benda adalah 0,8 kg dan lama peristiwa tumbukan benda dengan lantai adalah 0,2 sekon, berapakah impuls yang dilakukan lantai pada benda? Nah, berarti kita amati dulu ya. Maksud soalnya itu kemana? Berarti kan ini benda jatuh ke lantai. Berarti kita gambarkan dulu
misalnya kita punya bendanya bulat ya, batu atau bola misalnya. Ini bolanya, saya anggap bola saja ya, kemudian jatuh ke bawah. Nah, dia menumpuk lantai. Gitu. Berarti kita apa namanya? Samakan persepsi ya. Samakan persepsi. Nah, bahwa arah ke bawah itu dia positif gitu ya. Kalau arah ke atas itu dia negatif. Nah, kenapa dia positif ke bawah? Karena sesuai dengan arah gravitasi ya. Nah, berarti ini kan arahnya ke bawah karena jatuh ke lantai. Nah, seperti itu. Nah, kemudian diketahui benda jatuh ke lantai dengan kecepatan 10 meter per sekon. Berarti V1 ya, itu 10 meter per sekon. Kemudian dipantulkan kembali. Berarti dipantulkan kembali itu mantul ya, berarti seperti misalnya bola basket. Nah, berarti sini V1, di sini V2. Untuk V2 karena dia ke atas melawan arah gaya gravitasi, berarti minus 8 meter per sekon. Jika massa benda adalah 0,8 kg, kemudian lama peristiwa tumbukan benda dengan lantai adalah 0,2, berapakah impuls yang dilakukan lantai pada benda? Nah, impulsnya itu berapa ditanyakan. Artinya kalau impuls itu adalah perubahan momentum, itu dia berapa. Nah, berarti kita selesaikan satu-satu ya. Ketika momentum benda sebelum menumpuk lantai dan setelah menumpuk lantai. Berarti kita punya P1 sama dengan massa 1 kali V1. Berarti massa satunya itu berapa? 0,8 karena masanya sama ya, hanya ada satu bendanya, kita tuliskan saja M. V-nya itu adalah 10 meter per sekon. Ini kilogram. Berarti 8 kg meter per sekon. Nah, sekarang untuk P2 itu ketika momentum benda setelah tumpukan. Berarti M kali V2. M-nya itu adalah 0,8 kg. V2-nya itu minus 8 meter per sekon. Berarti itu min 6,4 kg meter per sekon. Nah, kita sudah punya informasi P1 dan P2, berarti kita sudah bisa mencari impuls. Impuls itu adalah delta P, perubahan momentum akhir dikurangi momentum awal. P2-nya kita punya min 6,4. Kemudian P1-nya kita punya 8. Jadi min 6,4 min 8 adalah min 14,4 gitu. Kilogram meter per sekon. Itu untuk impulsnya ya, perubahan momentumnya. Nah, ada apa namanya? Selain untuk kasus ini ya, selain mencari impuls, kita juga bisa mencari gaya yang terjadi akibat benda ini menumpuk ke lantai. Berarti F ya, kan tadi kita punya impuls itu adalah F ini ya, F kali delta T. Berarti untuk mencari gaya, berarti F sama dengan impuls per delta T. Nah, impulsnya itu apa? Impulsnya itu adalah perubahan momentum per delta T. Delta T-nya mana ini? Delta P-nya mana ini ya?
kilogram meter per sekon, kemudian delta T-nya itu adalah 0,2 sekon. Jadi sekitar min 72 Newton. Gitu. Gayanya. Gaya yang terjadi atau gaya yang dihasilkan dari tumbukan benda ini. Nah, berarti sudah terbayang kalau misalnya bendanya besar gitu ya. Masanya besar, kemudian kecepatannya juga besar, berarti dia menghasilkan momentum yang sangat besar. Nah, berarti untuk menghasilkan momentum yang besar berarti sebanding juga dengan gayanya, menghasilkan gaya yang besar juga. Nah, jadi jelas untuk kasus ini, untuk kasus benturan ini ya, pasti akan mengalami kerusakan. Nah, mengalami kerusakan karena gayanya itu besar. Karena dilihat dari massa bendanya saja sudah besar. Jadi ketika kecepatannya kecil pun apabila massanya sangat besar, pasti akan menghasilkan benturan yang amat cukup bisa merusak ya. Seperti itu. Kita sudah paham ya, mudah-mudahan sudah bisa memahami pengertian momentum itu apa, kemudian impuls itu apa. Karena bahasan selanjutnya itu adalah tentang hukum kekekalan momentum. Jadi tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem. Jadi kan sebelumnya kita sudah pernah membahas mengenai energi ya, ada hukum kekekalan energi, artinya energinya itu tidak berubah atau tidak dapat hilang gitu ya. Hukum kekekalan energi itu bisa berubah tapi energinya itu tidak hilang gitu, jadi kekal. Nah, untuk hukum kekekalan momentum itu, momentum sistem kekal jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem. Nah, karena tadi kan kita punya persamaan di hukum 2 Newton, F sama dengan M kali A, di mana ada pengaruh gaya. Nah, berarti F sama dengan M kali A itu adalah perubahan kecepatan terhadap waktu. Gitu. Berarti kan di sini M kali delta V itu adalah delta P dt. Jadi pengaruh momentum itu dapat menghasilkan gaya ya. Nah, hukum kekekalan momentum itu terjadi ketika tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem. Artinya F-nya itu dia 0. Berarti 0 sama dengan dp dt gitu. dp dt. Nah, jadi momentumnya ini kekal. Jadi kekal itu berarti nggak hilang ya. Ketika sudah misalnya ada dua buah benda 1 dengan benda 2, dia mengalami benturan. Nah, masing-masing benturan kan masing-masing punya momentum ya. Masing-masing punya momentum, P1 punya momentum, P2 juga punya momentum. Maksudnya benda 1 punya momentum, benda 2 juga punya momentum. Nah, ketika mengalami benturan itu, momentum kedua benda tersebut tidak akan hilang, tetapi mungkin bisa berubah gitu. Berubahnya dari mana? Dari faktor kecepatannya. Ketika mereka sudah berbenturan, kan bisa terjadi perubahan kecepatan. Misalnya tadi ada kasus tembok ya, tembok misalnya, kemudian di sini ada kendaraan mobil misalnya, dia kecepatannya itu tinggi, berarti kan V-nya itu tinggi arah ke sini ya, ke tembok. Ketika mengalami benturan dengan tembok, nah dia punya kecepatan akhirnya itu bagaimana. Nah, jadi balik lagi ke sini ya, balik lagi ke kekekalan momentum. Jadi kekekalan momentum itu terjadi jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem, artinya F-nya itu dia 0. Nah, berarti kita punya persamaan ini.
Jadi kita akan mengenal mengenai kasus tumbukan. Kasus tumbukan itu apa? Itu kasus yang mengalami benda yang mengalami benturan, baik itu dengan benda lagi atau dengan tembok, misalnya dengan lantai dan lain-lain seperti itu. Nah, di sini kita mengenal mengenai tumbukan. Jadi momentum benda sebelum tumbukan itu ini ya, P1 ditambah P2 ditambah P3. Ini contohnya karena sistem benda ya. Kalau misalnya untuk satu benda ya kita punya P saja berarti. Berarti P sebelum tumbukan itu sama dengan P setelah tumbukan. Nah, setelah tumbukan ini sering diberi tanda aksen atau tanda kutip satu ya di atas sini. Nah, jadi momentum benda sebelum tumbukan itu sama dengan momentum benda setelah tumbukan. Itu yang dinamakan dengan hukum kekekalan momentum. Jadi momentum sistem kekal artinya tidak hilang, tidak habis, tapi mungkin berubah karena tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem. Nah, untuk sistem ini ya, karena di sini kita bicaranya sistem, karena benda itu kan tidak hanya menumbuk lantai atau tembok misalnya, tapi kan benda itu bisa berbenturan lagi dengan benda lainnya. Contohnya dalam sebuah partikel. Ketika kita punya sistem partikel itu ketika diberi gaya dari luar misalnya, pasti akan mengalami perubahan. Nah, untuk sistem bendanya kan ada 3 ya, yang di sini yang dicontohkan itu ada P1X ditambah P2X ditambah P3X sama dengan P1X aksen ditambah P2X aksen ditambah P3X aksen. Jadi momentum sebelum ini berarti sebelum tumbukan itu sama dengan momentum setelah tumbukan gitu. Nah, contohnya bagaimana? Contoh kasusnya, jadi di situ ada kasus ya. Sebuah benda bermasa 0,5 kg bergerak dengan kecepatan V1 4i. Kemudian benda kedua kita coba langsung selesaikan ya. Berarti di sini jadi kita punya 3 benda ya, 2 benda di sini. Benda pertama diketahui ya. Benda pertama masanya 0,5, berarti massa 1 adalah 0,5 kg. Dia punya kecepatan V1. V1 adalah 4i meter per sekon. Nah, kemudian benda kedua masanya 0,8. Benda kedua 0,8 kg. Berarti ini sistem benda ya, karena bendanya lebih dari 1. Dia punya kecepatan V2. V2 itu kecepatannya min 4i plus 3j. Min 4i plus 3j meter per sekon. Di sini vektor ya, maaf V-nya. Nah, kemudian setelah tumbukan benda pertama memiliki V aksen. Berarti setelah tumbukan benda pertama itu punya kecepatan baru ya, V aksen. V1 aksen itu min 2i plus 1j. Min 2i plus 1j meter per sekon. Nah, pertanyaannya tentukan kecepatan benda kedua setelah tumbukan. V2 aksennya itu dia berapa? Tanyakan. Berarti ditanyakan itu adalah V2 aksen. Berapa? Jawabannya
kita gambarkan dulu. Kan ceritanya dua benda ya, dua benda, benda satu kemudian benda dua. Yang pertama ini karena V1 nya positif, berarti kita asumsikan ke kanan positif ya, ini dia V1. Kemudian V2 dia karena negatif, berarti asumsikan dia ke kiri gitu. Nah kemudian ketika sudah bertumbukan, berarti kan bertumbukan itu maksudnya berbenturan ya. Benda pertama ini dia punya kecepatan baru. Kecepatan barunya itu ke arah kiri karena dia di sini negatif. Berarti ini V1 aksen. Nah, sekarang V2 aksennya itu dia berapa? Apakah kecepatan barunya itu ke kanan atau ke kiri, itu bagaimana? Ya, berarti ini maksudnya ketika dia punya kecepatan baru, mantul berarti ya bendanya. Nah, kita coba selesaikan karena ini kasusnya itu tumbukan ya, berarti berlaku hukum kekekalan momentum. Berarti hukum kekekalan momentum itu adalah momentum sebelum tumbukan sama dengan momentum setelah tumbukan, P total aksen. Nah di sini berarti kan P1 ditambah P2 sama dengan P1 aksen ditambah P2 aksen. Nah, untuk P1 adalah massa 1 kali V1 ya. Berarti kan ini P1 berarti massa 1 kali V1, ini vektor ya. Untuk P1 aksen ditambah P2 aksen, berarti M1 kali V1 ditambah M2 kali V2. Berarti P1 aksennya M1 kali V1 aksen gitu ya, ditambah M2 kali V2 aksen. Nah, massa satunya berapa? Berarti ini 0,5 kali V1 nya 4I berarti ya, ditambah massa 2 nya 0,8 kali V2 nya adalah min 4I ditambah 3J sama dengan, berarti massa 1 kali V1 aksen, berarti massa satunya itu ada di 0,5 kali V1 aksen itu adalah min 2I ditambah 1J meter per sekon. Nah ditambah massa kedua kali V2 aksen, berarti massa kedua ada di 0,8 kali V2 aksen. Nah ini dia V2 aksen yang dicari itu berapa. Jadi bisa dilanjutkan ya, diselesaikan perhitungannya. Ini berapa? Nah berarti kan selesaikan ini sehingga kita bisa dapat V2 aksen itu berapa. Nah untuk V2 aksennya itu berarti secara matematisnya diselesaikannya itu sesuai dengan vektor satuannya masing-masing. Berarti I dengan I, J dengan J, seperti itu. Jadi diselesaikan ya V2 aksen itu nilainya berapa. Nah, untuk kasus selanjutnya ya, karena di sini saya lebih tekankan ke latihan soal agar terbiasa. Untuk contoh keempat itu sebuah benda bermassa 1 kg melakukan tumbukan terhadap tumbukan berhadapan-hadapan dengan benda lain yang massanya 8 kg. Jadi masih kasus tumbukan atau benturan. Nah, setelah tumbukan kedua benda bersatu. Jadi nempel ya. Benda satu sama benda dua. Laju benda pertama sebelum tumbukan adalah 20 meter per sekon. Dan laju benda kedua sebelum tumbukan adalah 5 meter per sekon. Tentukan laju gabungan. Jadi kita gambarkan dulu. Kenapa kita gambarkan? Karena ini untuk memudahkan analisis kita. Jadi dari soal kita bisa mengetahui arah penyelesaiannya itu kemana. Nah jadi ada dua benda. Misalnya saya punya benda 1 dan punya benda 2.
Benda satu masanya 1 kg. Dia punya kecepatan, karena dia tumbukannya berhadap-hadapan ya, berarti masa kedua dia 8 kg gitu. Laju benda pertama sebelum tumbukan berarti gini ya, P1 nya sama dengan 20 meter per sekon. Laju benda kedua sebelum tumbukan itu 5 meter per second. Nah, karena dia berhadap-hadapan, berarti kita bisa asumsikan ini minus, karena arahnya berbeda. Nah, ketika sudah nempel ya, maksudnya setelah tumbukan kemudian bersatu, dia punya laju gabungan. Berarti laju gabungan itu P1 dan P2 nya itu dia bareng-bareng gitu loh, berpindahnya, punya kecepatan barunya, itu V aksen. Nah, itu bagaimana? Berarti kita tetap menggunakan hukum kekekalan momentum, karena kasusnya ini dia berbenturan ya. Berarti kita cari dulu P1 sama dengan massa 1 kali V1, berarti massa 1 itu ada 1 ya, 1 kg kali 20, berarti 20 kg meter per sekon. Untuk P2 itu massa kedua kali V2, berarti massa kedua itu 8 kali minus 5, karena arahnya dia berhadap-hadapan, berarti yang satu ke kanan, yang satu ke kiri, jadi ada minus, berarti ini min 40 kg meter per sekon. Jadi ingat, tanda minus diberikan karena arahnya berbeda, arah geraknya berbeda. Berbeda dengan benda pertama, berbeda dengan benda pertama. Nah, berarti bagaimana cari kecepatan gabungannya? Kita pakai hukum kekekalan momentum. P total sama dengan P aksen total ya, gitu. Jadi P1 ditambah P2 sama dengan P1 aksen ditambah P2 aksen. Nah, P totalnya berarti 20 min 40 sama dengan P1 aksen plus P2 aksen. Karena dia kecepatannya sama, berarti kita langsung P aksen saja. M1 plus M2 kali V aksen gitu. Berarti ini min 20, massa 1 tambah massa 2, itu massa satunya 1 ditambah massa 2 nya 8 kali V aksen, berarti min 20 sama dengan 9 kali V aksen. Berarti V aksen sama dengan min 20 per 9 sama dengan min 2,2 meter per sekon. Seperti itu. Nah, kurang lebih hukum kekekalan momentum berbicara mengenai kasus contoh-contoh soalnya seperti itu ya. Nah, sekarang kita coba bahas tumbukan dua benda yang bergerak segaris, tapi ini hanya konsepnya saja ya. Mungkin kita bahas di pertemuan selanjutnya, tapi ini bisa jadi bahan untuk Anda belajar ya untuk minggu depan. Jadi tumbukan dua benda yang bergerak segaris itu contohnya ini untuk kasus tinjauannya ya. Jadi ini tumbukan dua benda yang segaris, jadi ada massa 1 dengan massa 2, dia mengalami pergerakan ya. Pergerakannya dia berhadapan sehingga bisa menyebabkan benda tersebut berbenturan atau bertumbukan, kemudian memiliki kecepatan baru yaitu V aksen. Untuk massa 1 misalnya ini contohnya, karena bendanya itu setelah bertumbukan ke arah kiri, berarti ada V1 aksen. Kemudian untuk massa kedua, karena bendanya itu ke kanan, itu ada V2 aksen. Nah, di sini berlaku hukum kekekalan momentum,
karena tidak ada gaya luar yang terjadi terhadap benda. Contohnya apa? Ketika benda tersebut misalnya jadi berubah ukuran masanya, misalnya dari masanya masing-masing 2 kg, ketika mengalami tumbukan jadi berubah misalnya jadi 5 kg atau 7 kg, tidak ya. Jadi berlaku hukum kekalahan momentum, yaitu M1 kali V1 ditambah M2 kali V2 sama dengan M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen karena mengalami tumbukan. Nah, selain berlaku hukum kekekalan momentum, berlaku juga energi kinetik dalam benda tersebut, dalam kondisi benda tersebut sebelum dan sesudah tumbukan. Nah, di sini lambangnya K, maksudnya energi kinetik ya. Itu setengah M1 V1 kuadrat ditambah setengah M2 V2 kuadrat. Dari mana persamaan energi kinetik yaitu setengah MV kuadrat itu sudah saya jelaskan di materi sebelumnya ya, di bab usaha dan energi. Jadi bisa direview kembali karena materinya masih berkaitan. Nah, untuk energi kinetik benda sebelum tumbukan itu ini ya K, dan untuk sesudah tumbukan itu ini ada aksennya, EK aksen. Berarti otomatis untuk energi kinetik setelah tumbukan atau EK aksen berarti V-nya juga V aksen. Jadi setengah M1 V1 aksen kuadrat ditambah setengah M2 V2 aksen kuadrat gitu. Nah, jadi pada setiap proses tumbukan itu untuk tinjauan ini ya pasti selalu terpenuhi, kecuali ledakan ya. Kalau tumbukan itu pasti energi kinetik benda dan sebelum dan sesudah tumbukannya itu pasti ini energi kinetik setelah tumbukan lebih kecil dibanding energi kinetik sebelum tumbukan. Jadi itu perlu digarisbawahi. Nah, berarti kita punya dua persamaan, tadi persamaan hukum kekekalan momentum dan persamaan energi kinetik. Ini ya, berarti dengan berlaku EK aksen kurang dari EK, berarti kita dengan menggunakan persamaan ini, dengan menggunakan persamaan aljabar, jadi ini bisa dicoba ya untuk bahan pertemuan berikutnya untuk penurunan rumusnya. Kenapa? Karena kita bisa mengetahui asal muasal persamaan tersebut dari mana gitu. Tapi mungkin nanti akan saya bahas di pertemuan selanjutnya untuk penurunan matematisnya. Jadi di sini ada hukum kekekalan momentum, berlaku hukum kekekalan momentum dan berlaku hukum kekekalan energi. Berlaku hukum kekekalan momentum dan energi kinetik ya, dimana energi kinetik setelah tumbukan itu lebih kecil dibanding energi kinetik sebelum tumbukan. Nah, di sini kita akan mendapatkan definisi koefisien elastisitas E, yaitu minus V2 aksen min V1 aksen per V2 min V1. Nah, itu dari mana? Dari penurunan rumusnya ini. Jadi silahkan dicoba masing-masing. Nah, koefisien elastisitas ini berlaku di mana? Di kasus tumbukan. Jadi ketika benda bertumbukan itu kan beberapa macam ya, ada yang misalnya bendanya itu jadi diam, ada yang bendanya itu terpantul kembali atau mengalami elastisitas, ada yang bendanya itu dua-duanya itu bergerak bersamaan seperti itu. Nah, ini pengaruh koefisien elastisitas. Nah, jadi untuk tumbukan itu ada beberapa jenis. Ada tumbukan elastis sempurna, contohnya itu di bola biliar ya, ketika diberikan dorongan benda lainnya itu dan menumbuk benda lain, maka akan terjadi tumbukan. Nah, dipenuhi pada tumbukan elastis sempurna itu koefisien elastisitasnya itu nilainya adalah 1.
Sedangkan untuk tumbukan tidak elastis, contohnya tumbukan tidak elastis itu misalnya benda yang bertumbukan dengan benda lain tetapi tidak terpantul, artinya bisa jadi diam bendanya tersebut atau bergerak pada satu sisi yang bersamaan. Nah, itu prosesnya itu memenuhi koefisien elastisitasnya itu kurang dari 1. Jadi lebih dari 0 kurang dari 1. Dikategorikan sebagai tumbukan tidak elastis. Nah, pada tumbukan ini energi kinetik total setelah tumbukan lebih kecil daripada energi kinetik sebelum tumbukan. Jadi makin kecil nilai E, maka makin besar energi kinetik yang hilang akibat tumbukan. Kemudian yang ketiga itu adalah tumbukan benda dengan lantai. Contohnya ketika saya menjatuhkan bola, misalnya bola basket, dia memantul ya ke atas, atau misalnya bola bekel. Nah, itu kategorinya di tumbukan benda dengan lantai. Nah, jadi untuk pertemuan hari ini ya adalah kita permasalahannya itu sampai di hukum kekekalan momentum ya. Jadi untuk kasus tumbukan bisa dipelajari untuk bahan kita di pertemuan minggu depan, seperti itu. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti, mudah dipahami, dan dapat diikuti ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan didiskusikan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.